Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Sini saya yang kita sama dengan 2209 akan mempresentasikan protokol tugasan saya yang berjudul pengembangan sistem e-commerce hasil pertanian dengan chatbot interaktif berbasis text to speech untuk mendukung usaha petani. Latar belakang masalah Indonesia merupakan negara agraris yang menjadikan sektor pertanian sebagai penopang utama perekonomian nasional, di mana sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai petani. Perkembangan teknologi pada era revolusi industri 4.0 telah mendorong perubahan besar dalam sistem menuju pertanian yang lebih modern dan efisien. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus berupaya memperkuat transformasi ini dengan mendorong penggunaan teknologi digital seperti mesin pertanian canggih serta penerapan sistem berbasis data untuk meningkatkan produktivitas. Namun, upaya tersebut masih menghadapi kendala serius, terutama dalam hal pemerataan infrastruktur di wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan akses transportasi jaringan distribusi yang menghambat sehingga proses pemasaran pertanian di berbagai daerah. Sebagai solusi permasalahan di atas, penerapan sistem e-commerce pertanian menjadi langkah strategis untuk mempercepat digitalisasi dan memperkuat rantai pasok hasil tani. Melalui e-commerce, petani memasarkan produknya secara langsung kepada konsumen tanpa perantara, sehingga harga jual lebih kompetitif dan pendapatan petani lebih stabil. Oke, next. Dapat kita lihat dari grafik di sebelah, masyarakat sudah terbiasa untuk memulai belanja di e-commerce seperti Shopee, Firebox, dan Tokopedia. Menurut data statistik pertanian Indonesia, masyarakat kini telah terbiasa berbelanja kebutuhan petani melalui platform e-commerce, menandakan adanya pergeseran perilaku sistem komersial menuju digital. Berdasarkan survei terhadap 102 responden, faktor utama mempengaruhi belanja e-commerce adalah banyaknya promosi, kemudahan pembayaran, dan kecepatan pengiriman. Selain itu, harga yang terjangkau, beragam pemilihan produk, kemudahan akses turut menjadi alasan utama hal membuktikan bahwasanya masyarakat semakin nyaman memanfaatkan platform digital untuk memenuhi kebutuhan petani secara praktis dan efisien. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sistem e-commerce dapat membantu petani dalam memasarkan hasil pertanian secara lebih luas di era digital. Yang kedua, perancangan dan implementasi chatbot interaktif berbasis text to speech untuk meningkatkan kemudahan interaksi untuk sistem pertanian e-commerce hasil pertanian. Yang ketiga, bagaimana cara menaikkan penghasilan petani melalui sistem e-commerce. Pada dasar masalah, yang pertama, penelitian ini hanya berfokus pada pengembangan sistem e-commerce hasil pertanian berbasis web dengan integrasi chatbot interaktif berbasis text to speech. Yang kedua, produk yang dijual dalam sistem ini dibatasi pada hasil pertanian seperti sayur, buah, dan produk olahan sederhana dari petani. Yang ketiga, lingkup pengujian sistem ini dilakukan secara terbatas dan dengan data uji bukan data basis nyata. Yang keempat, sistem tidak membahas secara mendalam seperti aspek logistik, pengiriman, dan sistem pembayaran terintegrasi bank, melainkan mencakup e-commerce dan chatbot interaktif berbasis text to speech. Tujuan penelitian yang pertama, mengembangkan sistem e-commerce hasil pertanian yang lebih dapat digunakan oleh petani memasarkan produk mereka secara digital. Yang kedua, membuat platform digital yang mampu meningkatkan efisiensi transaksi serta memperluas jangkauan
bagi petani lokal. 16 dan storage 512. Perangkat lunak yang dibutuhkan menggunakan Python, PHP, dan JavaScript. Framework yang dibutuhkan menggunakan Whisper, LLama, GTTS, Laravel, dan Bootstrap. Berikutnya, arsitektur sistem. Yang pertama, menggunakan Whisper untuk mengolah kata speech to text. Lalu, diproses oleh Energy Engine menggunakan LLama. Dari LLama, dikirim lagi untuk menghasilkan text to speech dengan Google TTS. Lalu, akan dikirimkan kepada e-commerce platform. Kedua, penelitian. Sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek aku. Yang ketiga, mengimplementasikan teknologi chatbot berbasis text to speech untuk mempermudah komunikasi antara pengguna dan sistem. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi petani, membantu petani dalam memperluas jangkauan pemasaran hasil pertanian melalui platform digital sebagai pendapatan dan mengurangi ketergantungan tengkulak. Yang kedua, bagi masyarakat atau konsumen, mempermudah masyarakat dalam memperoleh hasil pertanian secara langsung dari petani dengan harga yang lebih kompetitif dan transparan melalui sistem e-commerce yang mudah digunakan. Yang ketiga, bagi pemerintah dan pelaku usaha, mendukung upaya digitalisasi sektor pertanian dan penguatan ekonomi petani dengan penerapan teknologi serta dalam rantai distribusi petani. Yang keempat, sebagai penulis, menumbuhkan kepekaan sosial dan kesadaran akan pentingnya penerapan teknologi digital untuk mengatasi permasalahan klasik petani seperti terbatasnya akses pasar dan lainnya nilai jual produk. Yang kelima, bagi Universitas Harkat Negeri, memperkuat posisi Universitas Harkat Negeri sebagai institusi pendidikan tinggi yang aktif mendorong inovasi penerapan teknologi dalam bidang pertanian modern. Tinjauan pustaka. Yang pertama, dari statistik petani organik Indonesia, hasil penelitian menunjukkan peningkatan luas lahan organik dan jumlah petani berkelanjutan, serta mulai adanya adopsi teknologi digital dalam pertanian. Pembeda, fokus utama penelitian pada kali ini hanya membahas pertanian, namun tidak membahas lebih spesifik tentang e-commerce dan chatbot interaktif berbasis text to speech. Yang kedua, e-commerce dalam akselerasi rantai nilai produk pertanian. Menjelaskan bagaimana e-commerce mempercepat rantai pasok pertanian dan melanjutkan efisiensi harga jual. Namun, yang jadi pembeda, jurnal ini berfokus pada analisis rantai nilai, sedangkan penelitian ini mengembangkan e-commerce dengan chatbot interaktif. Yang ketiga, Meta-Style Speak Multi-Speaker Adaptive Text-to-Speech Generation. Hasil penelitian ini menghasilkan model text-to-speech multi-speaker yang adaptif, mampu meniru gaya berbicara alami manusia, mempertahankan ekspektasi suara yang konsisten. Beda fokus ini pada teknologi text-to-speech generatif. Aplikasi yang dikembangkan mengintegrasikan konsep text-to-speech ke dalam chatbot pertanian yang interaktif. Lalu, ada style text-to-speech toward human level text-to-speech through style diffusion and adversarial. Hasil penelitian tersebut mengembangkan TTS atau text-to-speech berkualitas dengan adanya pendekatan style diffusion dengan adversarial training, menghasilkan suara yang ekspresif dan alami. Yang jadi pembeda, pengembangan ini mengemodelkan TTS berbasis style to speech yang menciptakan suara
pertanian bersuara alami memudahkan petani untuk bertransaksi untuk mencari informasi dengan cepat. Berikutnya ada jurnal Implementation of Telegram with Natural Precision atau NLP in Learning Creative Entrepreneurship. Hasil penelitian tersebut menunjukkan keberhasilan integrasi NLP dan text-to-speech pada chatbot Telegram dalam pembelajaran kewirausahaan nasional. Menjadi pembeda, aplikasi ini berfokus pada mengembangkan model TTS tingkat lanjut dengan menerapkan prinsip style text-to-speech yang mempermudah petani. Lalu lanjut, voice interaction berbasis NLP dan chatbot deep learning. Hasil penelitian menggabungkan NLP dan deep learning menghasilkan chatbot berbasis suara yang mampu memahami intent dan serta memberikan respon yang tepat. Penelitian ini memodifikasi pendekatan medis menjadi chatbot pertanian yang aplikasi akan dibuat untuk memperluas transformasi digital dari hilir menghadirkan platform e-commerce berbasis AI dan chatbot interaktif. Landasan teori. Kondisi pertanian Indonesia. Transformasi digital dalam rantai pasok pertanian. Hidayat Nugraha tahun 2020 menunjukkan bahwasannya digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi pemasaran dan mempercepat akses pasar bagi petani. Lalu, transformasi digital e-commerce pertanian menegaskan e-commerce dapat mempersingkat rantai nilai, memperluas pasar yang mengadopsi sistem perdagangan hasil dengan dukungan chatbot suara bagi petani berliterasi digital rendah. Lalu, kecerdasan buatan menunjukkan AI mampu meningkatkan akurasi keputusan pertanian untuk melalui analisis data menjadi dasar penerapan chatbot cerdas berbasis suara untuk komunikasi interaktif. Lalu chatbot dan metodologi penelitian. Berikut bahan penelitian, yaitu dataset berkecakupan petani dan konsumen diambil dari Agri Dialog dan Indo LLB. Yang kedua, dataset audio bahasa Indonesia diambil dari Mozilla Home Voice. Lalu yang ketiga, digital produk pertanian, mengambil konsep dari TaniHub, Agromarot, dan eFishery. Yang keempat, literatur ilmiah, AI, NLP, chatbot, dan e-commerce pertanian, speech to text. Lalu diproses oleh NLP engine menggunakan LLama. Dari LLama dikirim lagi untuk menghasilkan text to speech dengan Google TTS. Lalu akan dikirimkan kepada e-commerce platform. Kedua, penelitian. Ini adalah gambaran e-commerce-nya. Nanti di sini ada chatbot yang kita bisa mengirimkan pesan suara, lalu akan dihasilkan jawaban dengan pesan suara lagi. Seperti ini adalah webnya. Berikut adalah sedikit gambaran untuk aplikasi e-commerce hasil pertanian berbasis text to speech untuk mendukung usaha petani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.